Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin sudah sering kalian dengar, tetapi selalu meninggalkan tanda tanya. Kisah tentang sosok yang konon menguasai Laut Selatan. Sebuah legenda yang terus berkembang dari generasi ke generasi, Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, dan misteri dibalik hilangnya para korban yang tak pernah kembali. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tetapi sebuah kenyataan yang dihadapi oleh banyak nelayan. Salah satunya adalah Sardi, seorang pria yang keberadaannya kini hanya menjadi bayang-bayang di ingatan warga Parangtritis. Pada malam itu, langit tampak cerah, tanpa awan yang menggantung, namun ombak terasa tak biasa, lebih besar dari biasanya. Sardi yang dikenal sebagai nelayan berpengalaman, tak sedikit pun merasa takut. Ia sudah terbiasa menghadapi segala tantangan Laut Selatan. Malam itu, dia kembali melaut sendirian, berharap hasil tangkapannya berlimpah. Namun, saat perahunya semakin menjauh dari daratan, perasaan aneh mulai menyergap hatinya. Angin yang berhembus membawa suara-suara samar, seperti bisikan. Awalnya, Sardi mengabaikannya, menganggap itu hanya hayalan akibat lelah. Tiba-tiba, ombak menjadi semakin tinggi, seolah mengamuk. Perahu Sardi terguncang keras, dan pandangannya terhalang kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dalam sekejap, perahunya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat ke tengah laut. Sardi berusaha melawan, mengendalikan perahunya, tetapi semua usahanya sia-sia. Suara bisikan itu semakin keras, berubah menjadi tawa perempuan yang menyeramkan. Jantung Sardi berdegup kencang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Laut yang begitu dikenalnya kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Di balik gelombang itu, seolah ada sosok yang mengawasi, menunggunya. Pagi itu, matahari terbit dengan indahnya di atas pantai Parangtritis, tetapi suasana desa yang biasanya ramai oleh aktivitas para nelayan terasa ganjil. Perahu-perahu sudah kembali dari laut kecuali satu, perahu Sardi. Warga desa mulai merasa khawatir ketika menyadari bahwa Sardi belum juga kembali. Awalnya, mereka berpikir mungkin Sardi hanya terlambat karena harus menangkap lebih banyak ikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan gelisah mulai menyelimuti hati mereka. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa sesuatu yang lebih mengerikan telah terjadi. Siang itu, beberapa nelayan memutuskan untuk mencari Sardi di lautan. Mereka berlayar menyusuri jalur yang biasa diambil oleh Sardi, berharap menemukan jejak perahunya. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya melihat perahu Sardi terombang-ambing di dekat tebing karang yang jauh dari jalur biasa. Perahu itu kosong, seolah-olah Sardi menghilang begitu saja tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan pada perahu tersebut, namun suasana di sekitar perahu terasa aneh, seperti ada energi tak terlihat yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai mengingat berbagai cerita tentang Laut Selatan, terutama legenda Nyai Roro Kidul. Banyak yang percaya bahwa Sardi mungkin telah diambil oleh penguasa laut tersebut. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Sardi, tetapi satu hal yang pasti, rasa takut mulai menyelimuti desa. Orang-orang mulai berbicara dengan bisikan, dan desas-desus tentang kutukan Nyai Roro Kidul kembali menghantui pikiran mereka. Mungkinkah Sardi menjadi korban berikutnya dari penguasa lautan yang misterius? Setelah hilangnya Sardi, suasana di desa menjadi semakin mencekam. Setiap kali nelayan turun ke laut, mereka melakukannya dengan perasaan was-was. Kabar tentang perahu Sardi yang ditemukan tanpa awak menyebar dengan cepat, dan tidak sedikit yang percaya bahwa ini adalah ulah Nyai Roro Kidul. Namun, beberapa orang tetap mencoba berpikir logis, mungkin Sardi jatuh ke laut karena badai atau tersapu ombak besar. Namun, semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan tanda-tanda aneh yang mulai muncul di sekitar desa. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan dengan pakaian hijau melambai dari kejauhan di tengah malam. Mereka tidak berani mendekat, tetapi sosok itu selalu menghilang begitu saja. Angin laut yang dingin kerap berhembus lebih kencang di malam hari,
membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa nelayan yang biasanya berani melaut di malam hari kini lebih memilih untuk tinggal di darat, merasa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai dari laut. Tidak hanya itu, di sekitar pantai sering ditemukan jejak kaki aneh yang menuju ke arah laut, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Jejak kaki itu terlihat lebih besar dari manusia biasa, dan seringkali menghilang begitu saja di pasir. Warga desa mulai menghubungkan semua kejadian aneh ini dengan hilangnya Sardi, dan bisikan tentang perjanjian di antara manusia dan Nyai Roro Kidul kembali terdengar. Ada yang percaya bahwa Sardi mungkin telah melanggar pantangan tak tertulis, dan kini Nyai Roro Kidul menuntut balasan. Namun, tidak ada bukti nyata. Semua masih berupa misteri dan ketakutan yang terus menggerogoti warga. Di balik setiap bisikan ombak, ada rasa cemas yang tak terjelaskan. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Desa yang tadinya damai kini penuh dengan rasa takut dan cemas. Hilangnya Sardi bukan hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga ketegangan di antara warga. Kabar tentang tanda-tanda aneh di pantai menyebar luas, dan banyak yang mulai percaya bahwa kekuatan gaib sedang berperan di sini. Tidak ada yang berani melaut lagi di malam hari, dan banyak keluarga mulai berdoa lebih sering, berharap mereka dilindungi dari amarah Nyai Roro Kidul. Namun, ada satu orang yang tidak tinggal diam, Pak Karta, sesepuh desa. Ia adalah seorang yang dihormati dan dianggap bijaksana. Meskipun tidak banyak yang tahu, Pak Karta memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan sering dimintai bantuan oleh warga dalam situasi sulit. Ketika berita tentang hilangnya Sardi mulai menimbulkan kepanikan, beberapa warga mendatangi Pak Karta untuk meminta nasihat. Mereka yakin bahwa dia bisa memberikan solusi atau setidaknya petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Pak Karta memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seorang dukun terkenal dari desa sebelah, yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Malam itu, di sebuah gubuk tua di pinggir desa, Pak Karta dan beberapa warga berkumpul bersama dukun tersebut. Dukun itu, dengan wajah yang tampak penuh misteri, mulai melakukan ritualnya. Asap kemenyan mengisi ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tiba-tiba, dukun itu terdiam sejenak, matanya terpejam rapat. Nyai Roro Kidul sedang marah, ya ucap sang dukun dengan suara serak. Seseorang telah melanggar batas dan kini ia menuntut balasan. Kata-kata dukun itu membuat suasana semakin mencekam. Pak Karta yang duduk di depan dukun mencoba untuk tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia duga. Setelah mendengar kata-kata dukun, suasana di gubuk itu berubah menjadi semakin tegang. Semua yang hadir terdiam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Pak Karta akhirnya angkat bicara, suaranya pelan namun tegas, "Ya apa yang harus kita lakukan, dukun? Bagaimana kita bisa menghentikan ini?" Dukun itu membuka matanya perlahan, menatap Pak Karta dengan tajam. Hanya ada satu cara, seseorang harus menebus perjanjian yang dilanggar. Malam itu, dukun menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Bertahun-tahun yang lalu, seorang nelayan dari desa ini pernah membuat perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Nelayan itu ingin selalu selamat saat melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Sebagai imbalannya, ia berjanji untuk menyerahkan 1 jiwa setiap tahun kepada penguasa laut. Namun, beberapa tahun terakhir, perjanjian itu dilupakan. Tidak ada korban yang diberikan, dan kini Nyai Roro Kidul datang menagih apa yang menjadi haknya. Sardi mungkin korban pertama yang diambilnya, diucap dukun itu. Tapi ini baru permulaan. Jika perjanjian tidak ditepati, akan ada lebih banyak lagi yang diambil oleh penguasa laut. Kata-kata itu menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Pak Karta berusaha menenangkan warga, tetapi di dalam dirinya, ia juga mulai merasa takut. Perjanjian seperti ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ada harga yang harus dibayar, dan kali ini, nyawa manusia yang menjadi taruhannya. Warga desa mulai panik. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk meninggalkan desa, tetapi Pak Karta tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusinya. Nyai Roro Kidul bisa datang kapan saja, di mana saja.
Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah menghadapi kebenaran yang mengerikan itu. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum lebih banyak jiwa yang hilang. Setelah pertemuan malam itu, ketakutan semakin meluas di seluruh desa. Warga yang tadinya hanya merasa was-was kini benar-benar diliputi kepanikan. Perjanjian terlarang yang diungkap oleh dukun telah mengubah pandangan mereka. Semua orang merasa hidup mereka dalam bahaya. Meskipun Pak Karta berusaha menenangkan mereka dengan janji bahwa ia dan dukun akan mencari cara untuk menghentikan kutukan ini, ketegangan di udara begitu terasa, seperti sesuatu yang tak terhindarkan sedang menunggu. Malam itu, seorang pemuda bernama Andi, yang dikenal sebagai nelayan pemula, memutuskan untuk melaut. Ia merasa tertantang untuk membuktikan kepada warga desa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini semua hanya tahayul, jika tanya dengan yakin kepada teman-temannya yang memperingatkan. Andi yakin bahwa hilangnya Sardi hanyalah kecelakaan dan semua cerita tentang Nyai Roro Kidul hanyalah dongeng belaka. Meski warga desa sudah ketakutan, Andi melangkah ke laut dengan percaya diri, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Namun, keesokan harinya, seperti yang telah diduga banyak orang, Andi tak pernah kembali. Perahunya ditemukan terapung tak jauh dari tempat perahu Sardi sebelumnya ditemukan, tanpa tanda-tanda kerusakan, namun sekali lagi, kosong. Ketika berita ini menyebar di desa, kepanikan berubah menjadi histeria. 2 orang sudah hilang tanpa jejak, dan semua orang mulai menyadari bahwa cerita dukun itu benar adanya. Nyai Roro Kidul sedang menagih perjanjian yang dilanggar. Pak Karta kembali berkumpul dengan warga dan dukun di rumahnya. Wajah-wajah cemas memenuhi ruangan. Kita harus bertindak sekarang, kata Pak Karta tegas. Jika tidak, desa ini akan terus menjadi ladang korban. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini, atau semuanya akan berakhir tragis. Tetapi pertanyaannya tetap, bagaimana cara menghadapi kekuatan sebesar Nyai Roro Kidul? Dan berapa banyak nyawa lagi yang akan hilang sebelum mereka menemukan jawabannya? Malam itu, desa kembali dipenuhi dengan kecemasan. Hilangnya Andi menjadi peringatan bagi semua orang bahwa kutukan ini tidak bisa diabaikan. Warga desa yang dulu penuh optimisme kini dipenuhi ketakutan. Setiap orang takut akan menjadi korban berikutnya. Namun, Pak Karta tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Mereka harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Pak Karta, bersama beberapa warga terdekat, kembali mendatangi sang dukun. Kali ini, mereka memohon agar dukun memberikan solusi nyata, bukan hanya peringatan. Mereka tak ingin hanya duduk diam dan menunggu korban selanjutnya. Dukun itu duduk dalam posisi meditasi di tengah ruangan, aroma kemenyan kembali mengisi udara. Suasana hening, hanya terdengar suara deru angin dari luar. Setelah beberapa menit, dukun itu mulai berbicara dengan nada rendah. Ada satu cara untuk menghentikan ini, dikatanya, dengan suara yang nyaris berbisik. Kalian harus melakukan ritual pelepasan. Nyai Roro Kidul tidak akan berhenti sampai perjanjiannya ditepati atau diakhiri dengan cara yang benar. Ada upacara kuno yang bisa dilakukan untuk memutuskan perjanjian terlarang ini, tapi ada harga yang harus dibayar. Wajah-wajah yang ada di ruangan itu menegang, takut akan jawaban selanjutnya. Seseorang dari desa ini harus rela mengorbankan dirinya sebagai tebusan, dilanjut dukun tersebut. Kata-kata itu disambut dengan keheningan yang memekakan telinga. Warga yang hadir mulai saling berpandangan, tak ada yang berani berbicara. Mengorbankan diri? Siapa yang rela melakukannya? Pak Karta menatap dukun dengan penuh rasa bersalah. Ia tahu bahwa ini bukanlah solusi yang diharapkan, tetapi dalam situasi seperti ini, terkadang pilihan yang tersisa adalah yang paling berat. Apakah tidak ada cara lain? Ditanyanya, berharap dukun akan mengubah jawabannya. Namun, dukun hanya menggeleng pelan. Tidak ada cara lain. Nyai Roro Kidul hanya bisa ditenangkan dengan pengorbanan jiwa. Itu satu-satunya cara agar desa ini selamat. Sekali lagi, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan bersedia mengorbankan dirinya demi keselamatan desa? Setelah mendengar pilihan yang menyakitkan itu, suasana di desa semakin mencekam. Para warga berkumpul di balai desa,
membicarakan pilihan yang tersisa. Tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi keputusan sulit ini. Mereka semua merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri mereka dan desa mereka. Pak Karta, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua orang, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia mengumpulkan sekelompok warga yang paling dipercayai dan memberitahu mereka bahwa ia siap untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan desa. "Aku akan melakukannya," diucap Pak Karta dengan suara tegas. "Aku sudah lama memimpin desa ini, dan jika pengorbananku bisa menyelamatkan kalian semua, aku akan melakukannya." Namun, ada seorang pemuda bernama Rudi yang menolak untuk menerima keputusan Pak Karta. Rudi adalah seorang nelayan muda yang baru saja kehilangan sahabatnya, Andi. Ia merasa bahwa pengorbanan Pak Karta tidak adil dan ingin mencari cara lain untuk menghentikan kutukan tanpa harus membayar dengan nyawa manusia. Rudi bertekad untuk mencari alternatif lain, dan ia meminta bantuan dari beberapa warga untuk membantu mencari jalan keluar. Sementara itu, malam semakin dekat, dan rasa panik mulai menyebar di desa. Beberapa warga merasa tertekan, sementara yang lain berusaha untuk tetap tenang dan siap menghadapi kenyataan. Pak Karta dan Rudi, masing-masing dengan keyakinan dan pandangan mereka sendiri, berusaha keras untuk menemukan solusi. Pak Karta mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual pengorbanan yang dijadwalkan, sementara Rudi dan kelompoknya mulai mencari cara-cara lain yang mungkin bisa mengakhiri kutukan tanpa harus mengorbankan jiwa manusia. Kedua pihak, dengan tujuan yang sama namun metode yang berbeda, berjuang melawan waktu. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, mereka harus segera menemukan cara untuk menghadapi Nyai Roro Kidul dan menyelamatkan desa dari kehancuran lebih lanjut. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Desa yang tadinya ramai kini sepi, dengan hanya beberapa lampu yang menyala di rumah-rumah. Gelapnya malam seperti menambah ketegangan yang menyelimuti desa. Pak Karta, bersama beberapa warga yang mempersiapkan ritual, berkumpul di pantai, tempat di mana upacara pengorbanan akan dilaksanakan. Udara malam terasa dingin, dan gelombang laut yang bergulung tampak lebih ganas dari biasanya. Pak Karta berdiri di tengah lingkaran yang telah digambar di pasir, dengan berbagai sesaji dan perlengkapan ritual di sekelilingnya. Wajahnya tampak tenang, tetapi dalam hatinya, ia merasa berat. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan desa, tetapi juga tentang melawan ketidakadilan yang ia rasa. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti langkah menuju ketidakpastian, dan rasa berat tanggung jawab menghimpitnya. Sementara itu, Rudi dan kelompoknya, yang telah melakukan pencarian sepanjang malam, akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan sebuah manuskrip kuno di perpustakaan tua desa, yang mengisahkan tentang cara lain untuk menghentikan kutukan Nyai Roro Kidul tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. Manuskrip itu menyebutkan tentang ritual pembersihan yang bisa dilakukan untuk membatalkan perjanjian dengan penguasa laut. Rudi segera bergegas menuju pantai dengan manuskrip tersebut. Namun, ia menyadari bahwa waktu hampir habis. Setibanya di lokasi ritual, ia melihat Pak Karta yang tengah bersiap-siap. Dengan napas tersengal-sengal, Rudi mendekati Pak Karta dan mengeluarkan manuskrip kuno itu. "Pak Karta, ada cara lain," diteriaknya. "Ini bisa menyelamatkan kita tanpa pengorbanan jiwa." Pak Karta melihat manuskrip itu dengan penuh rasa ingin tahu. Rudi menjelaskan dengan cepat tentang ritual pembersihan yang bisa membatalkan perjanjian, dan mereka harus segera melakukannya sebelum terlalu larut. Pak Karta, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk mencoba metode baru ini. Dengan waktu yang tersisa, mereka mulai mempersiapkan ritual pembersihan yang disebutkan dalam manuskrip, berharap bahwa ini bisa menjadi jalan keluar dari ancaman Nyai Roro Kidul. Dengan harapan dan ketegangan yang tinggi, Pak Karta dan Rudi, bersama warga desa, mulai melaksanakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam manuskrip kuno. Ritual ini memerlukan bahan-bahan khusus dan doa-doa tertentu untuk membatalkan perjanjian yang telah dilanggar. Meskipun cuaca malam semakin buruk dengan angin yang menderu dan gelombang laut yang semakin tinggi, mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan ritual ini. Pak Karta memimpin upacara dengan penuh konsentrasi, membacakan mantra dan melakukan gerakan-gerakan ritual yang harus dilakukan. Warga desa berdiri di sekitar lingkaran, menyaksikan dengan cemas.
Rudy dan beberapa anggota kelompoknya membantu menyiapkan bahan-bahan ritual, memastikan semuanya sesuai dengan instruksi dari manuskrip. Ketika ritual mencapai puncaknya, suasana malam terasa semakin aneh. Suara angin seperti berubah menjadi bisikan, dan gelombang laut tampak seolah-olah mengikuti alur upacara mereka. Tiba-tiba, suasana malam menjadi sangat tenang. Angin berhenti berhembus, dan laut tampak lebih damai. Sebuah cahaya hijau yang lembut mulai terlihat di atas laut, seolah-olah Nyai Roro Kidul sendiri sedang memantau ritual tersebut. Para peserta ritual merasa tegang, namun mereka terus melanjutkan doa dan mantra, berdoa agar ritual ini berhasil. Setelah beberapa saat, cahaya hijau di atas laut mulai memudar, dan suasana malam kembali menjadi normal. Gelombang laut yang tadinya ganas kini tampak lebih tenang, dan angin mulai berhembus lembut. Semua orang di pantai merasakan perubahan tersebut, dan mereka mulai merasa lega. Pak Karta, dengan napas lega, mengucapkan doa syukur, sementara Rudy dan kelompoknya merasa bahagia karena usaha mereka membuahkan hasil. Ketika pagi tiba, desa terasa seperti baru bangkit dari mimpi buruk. Meskipun masih ada rasa takut dan kecemasan yang tersisa, mereka merasa bahwa ancaman Nyai Roro Kidul telah berlalu. Warga desa berkumpul untuk merayakan keselamatan mereka dan menghormati mereka yang telah berjuang untuk mengakhiri kutukan. Pak Karta, Rudy, dan semua orang yang terlibat merasa puas karena mereka telah berhasil menemukan jalan keluar tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. Cerita tentang perjanjian yang dilanggar dan ritual pembersihan menjadi pelajaran berharga bagi desa. Mereka belajar bahwa dalam menghadapi ketakutan dan ancaman, keberanian dan kerjasama adalah kunci untuk mengatasi segala hal. Dengan rasa syukur dan harapan baru, mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka, berharap agar kedamaian ini akan bertahan lama.